pendapat dari Profesor Henry Subiakto yang mengatakan bahwa pembuktian kasus ijazah palsu Jokowi kalau menggunakan undang-undang ITE lemah sekali ya, lemah untuk pendakwaan baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa, maksudnya begitu ya. Oke, coba kita nanti kita lihat ya. Coba kita bacakan dan kemudian nanti kita akan nilai apa yang dimaksud dengan kelemahan tersebut. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Oke, saya mau mendengarkan feedback dulu dari sobat RH sekalian ya, mengenai apakah suaranya keras atau tidak ya, karena saya di mobil ya. Oke, terima kasih ya sobat RH sekalian semuanya. Ya. Oke, ya, mudah-mudahan ini terdengar baik ya suaranya. Oke, ya sobat era sekalian, coba kita baca ya. Kita baca apa yang dituliskan atau dikomentari oleh Henry Subiakto, Profesor Henry Subiakto. Ini dulunya termul, tetapi sekarang sudah tobat gitu ya. Oke. Gini ya, menurut Prof. Henry, sebentar, kita banyak sekali iklannya ya. Profesor Henry Subiakto ungkap titik lemah kasus ijazah Jokowi ya. Once again, ada undang-undang ITE tidak mudah atau tidak gampang dibuktikan dari fajar.co.id ya. Begitu kita buka depannya iklan semua. Profesor Henry Subiakto ungkap titik lemah kasus ijazah Jokowi pasal undang-undang ITE tak mudah dibuktikan. Coba kita lihat ya. Ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE sekaligus pengamat komunikasi politik Profesor Henry Subiakto menilai jaksa akan menghadapi tantangan dalam membuktikan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Menurut Henry, fokus persidangan nantinya bukan untuk menjawab polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, melainkan menguji apakah unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan di pengadilan. Ini yang harus kita pahami ya. Keinginan rakyat ingin mengetahui kebenaran asli tidaknya ijazah tak akan terpenuhi, tulis Henry melalui akun X pribadinya Kamis ya. Henry juga memperkirakan Jokowi tidak akan hadir di persidangan maupun menyerahkan dokumen ijazah untuk diuji dalam perkara tersebut. Karena itu jalannya persidangan dinilai akan berpusat pada pembuktian unsur pidana yang didakwakan oleh jaksa. Ia menjelaskan dakwaan terkait dugaan pencemaran nama baik maupun pelanggaran Undang-Undang ITE memiliki tantangan tersendiri, khusus untuk dugaan pelanggaran pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Henry mengatakan jaksa harus mampu menghadirkan bukti digital yang kuat. Perbuatan mengubah-ubah atau memanipulasi informasi elektronik itu harus ada bukti digitalnya, ujarnya. Henry menjelaskan bukti tersebut tidak cukup hanya berupa tangkapan layar atau pernyataan di media. Jaksa, kata dia, perlu menunjukkan bukti elektronik asli, metadata hingga jejak digital yang dapat menerangkan kapan, bagaimana dan oleh siapa suatu informasi elektronik diubah atau dimanipulasi. Selain itu, proses pembuktian juga harus didukung keterangan ahli forensik digital yang menjelaskan keaslian barang bukti melalui mekanisme chains of custody atau rantai penguasaan barang bukti digital. Menurut Henry, tanpa adanya bukti yang menunjukkan tindakan mengubah atau memanipulasi dokumen elektronik milik pihak lain menggunakan perangkat komputer, penerapan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE akan sulit dibuktikan di persidangan. Tanpa ada metadata, bukti elektronik yang valid yang memperlihatkan perbuatan Roy atau Tifa dengan komputer menyasar dokumen milik pelapor hingga mengubah atau memanipulasi dokumen tersebut, maka pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tidak bisa diterapkan, katanya.
Ia juga menilai pernyataan yang disampaikan seseorang melalui media atau televisi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Kalau hanya menyampaikan pendapat atau analisis di media itu belum tentu menunjukkan adanya tindakan mengubah data elektronik, ujarnya. Kemudian lanjutannya, sebagai informasi, perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi. Berkas perkara Dr. Tifa telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan terdaftar dengan nomor perkara 354 PIT B 2026 PN Jaktim. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Kamis 6 Agustus 2026 dan diundur ya menjadi 13 Agustus 2026. Itu informasi terakhir yang didapatkan. Jadi sobat RH sekalian, kalau saya ya sebagai lawyer, tentu pasti saya akan membela klien saya. Tetapi hal yang paling luar biasa itu adalah begini. Hal yang paling luar biasa itu adalah baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa dikenakan undang-undang ITE ya dengan ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun penjara. Pasal 32 dan pasal 35. Cuma masalahnya adalah tidak bisa kemudian digunakan nalar rasional objektif pengenaan pasal tersebut. Kenapa pasal tersebut dikenakan? Kalau misalnya Dr. Tifa atau Roy Suryo dikatakan melakukan edit atau manipulasi dokumen apa yang dia manipulasi? This is the question gitu loh. Ya, dokumen apa yang dia ubah, dia tambahi, dia kurangi dan lain sebagainya. Dokumen yang mereka lakukan penelitian adalah dokumen milik Dian Sandi yang diupload pada tanggal 1 April. Berkali-kali kita sudah mengatakan ya, ketika jaksa memaksakan diri untuk untuk menggunakan pasal 32 dan 35 yang memang dilaporkan oleh Jokowi sendiri, maka itu terkesan terkesan mengada-ada dan memaksakan kehendak, karena dasarnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, ada ahli pidana yang mengatakan ya silahkan, itu subjektif sifatnya, tapi jangan lupa ancaman hukumannya cuma 9 bulan. Tapi kalau fitnah ya harus dibuktikan dulu ijazah Jokowi asli. Sementara Henry Subiakto tadi mengatakan tidak akan ada pembuktian yang adequate terhadap eksistensi ijazah tersebut. Maka kemudian yang terjadi adalah Dr. Tifa dan Roy Suryo itu akan lebih diutak-atik pasal 32 dan 35-nya. Yang kemudian akan istilahnya ya? Saya tidak tahu ahli yang bisa mengatakan bahwa perbuatan mereka itu pantas dengan 32 dan 35, itu yang kemudian menjadi persoalan ya. Jadi perbuatan mereka pantas dihukum dengan 32 dan 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008. Dari sisi mana? Mereka tidak pernah melakukan edit dokumen. Dokumen yang diupload Dian Sandi masih tetap bisa diakses sampai sekarang. Tidak terjadi apa-apa ya. Dan orang kemudian bisa merefer dokumen tersebut. Dokumen yang diakui sebagai ijazah analog Jokowi konon sudah dijadikan barang bukti dan disita sejak tanggal 23 atau 24 Juli 2025. Sehingga ya tidak rusak. Jadi apa yang rusak? Dan itu dokumen digital. Jadi ini persoalan yang sebenarnya agak dari awal saya sudah mengatakan lebih baik tidak dipakai ya. Lebih baik tidak dipakai ini. Tetapi faktanya
ya keinginan untuk melakukan kriminalisasi itu besar sekali, erat sekali, sehingga yang terjadi adalah digunakan atau dipaksakan menggunakan pasal undang-undang ini. Nah, itu yang menjadi persoalan yang kemudian kita harus garis bawahi ya, Sobat RH sekalian. Coba bayangkan ya, tiba-tiba ujuk-ujuk menggunakan pasal 32 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, 32 ayat 1, 8 tahun penjara, dan 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Padahal kalau kita lihat secara jelas ya, pasal tersebut pasti tidak mengenai. Misalnya pasal yang mengungkapkan bahwa Roy Suryo atau Dr. Tifa melakukan edit dokumen dan seolah-olah ijazah atau dokumen itu menjadi otentik, padahal sebelumnya tidak otentik, itu kan aneh malah apa, terbalik gitu. Tapi oleh jaksa kemudian dibalik ya, justru yang dituding bahwa seolah-olah bahwa dokumen itu adalah otentik dalam pengertian ketika mereka melakukan penelitian. Nah, ini kan bukan maksud dari pasal tersebut. Pasal tersebut maksudnya begini. Ini ada dokumen ya, dokumen elektronik yang tidak otentik. Apalah, lalu diedit sedemikian rupa oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa kemudian menjadi otentik. Seolah-olah dokumen itu otentik. Jadi kan nggak mungkin terhadap ijazah Jokowi kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa kemudian mengeditnya agar tampak jadi otentik. Ini kan tidak, it doesn't make sense, tidak masuk akal. Oke. Yang berikutnya pasal 32 itu adalah Roy Suryo, Dr. Tifa mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, mentransmisikan dokumen milik publik atau milik orang lain. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah mereka melakukan itu? Misalnya let's say itu adalah dokumen yang diupload Dian Sandi. Yang mereka lakukan hanyalah melakukan penelitian. Dr. Tifa malah sumir sekali, cuma menganalisis wajahnya dan dia tampilkan analisis wajahnya. Tetapi dokumen asli ya masih bisa diakses di Dian Sandi sampai sekarang. Mereka tidak mengubah, yang mereka lakukan adalah menampilkan hasil penelitian mereka. Kan beda sekali. Jadi kalau kita pakai nalar, pakai logika dan lain sebagainya, maka kita akan mengatakan bahwa berlebihan, overcharging terhadap penggunaan pasal 32 dan 35 ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya memang tidak bisa kita memakai gaya lawyer yang ya udah kita nanti buktikan ijazah di persidangan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Henry Subiakto sudah bilang bahwa yang disasar itu adalah dakwaan yang akan dibuktikan. 32 dan 35 nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu atau tidak. Itu persoalannya. Kemudian fitnah, ya kalau dia tidak mau membuktikan, pasal fitnah lolos. Pasal pencemaran nama baik, ya mungkin masih bisa diteruskan. Lalu pasal mengenai undang-undang ITE dicoba-coba terus-menerus. Jadi Sobat era sekalian ya, kalau kita lihat dalam kasus ini, bola itu bukan di tangan Roy Suryo atau Dr. Tifa. Bola itu di tangan Jokowi. Nah, kecuali Jokowi jantan. Jokowi jantan benar-benar memenuhi janjinya untuk menunjukkan ijazahnya. Tapi aneh juga menunjukkan ijazah yang mana. Kan ijazahnya seharusnya sudah disita oleh aparat dari Polda Metro Jaya, harusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan barang buktinya, walaupun kita tidak pernah melihat juga barang buktinya. Jadi Sobat era sekalian ya, hal-hal ini yang kemudian yang harus kita garis bawahi. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya kan ini kasus kemudian akhirnya yang muncul adalah ya yang muncul adalah orang-orang yang kemudian berkomentar tetapi sebenarnya orang suruhan-suruhan saja akhirnya ya. Coba kita ini
bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan ini ya. Oke, lumayan lah iseng-iseng gitu ya. Awal kegaduhan ijazah RI ke-7 dicurigai palsu, polisi tidak independen dalam masalah ini. Ketika tim TPUA melaporkan ke Bareskrim, alih-alih diproses malah pelapor dikriminalisasi. Itu juga poinnya ya. Dan semua orang sudah tahu. Kemudian apalagi ya, banyak juga nih komentarnya. Kemudian Bareskrim harusnya secepatnya menyelesaikan masalah ijazah mantan presiden ke-7 yang telah dilaporkan oleh tim TPUA. Sekarang ada pengajuan Dumas terbaru yang diwakili oleh Rizal Fadila dan Rustam Effendi. Harusnya itu, kalau mau menegakkan hukum. Lah ini yang ditegakkan adalah pencemaran nama baiknya, kan begitu ya. Kemudian apalagi, pra peradilan adalah hak hukum yang sah dan disediakan oleh negara bagi setiap orang untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Ya itu ya. Kemudian apalagi ya. Kemudian negara ini akan hancur dengan sistem hukum yang tidak jelas. Hati-hati karena anak dan cucu kita yang akan menanggung akibat dari semua hasil ini. Kemudian nanti hakim yang akan memutuskan benar atau salah. Polisi tidak ada hak memvonis bersalah, hanya diduga mengamankan. Iya, tetapi sekali lagi ini kasusnya adalah kasus pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi dokumen. Jadi bukan kasus pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Ya kan? Nggak bisa kemudian tidak terbukti Roy Suryo melakukan fitnah, tiba-tiba kemudian jumping up conclusion bahwa ijazah Jokowi palsu, yang nggak begitu. Ya, tidak terbukti mencemarkan nama baik, jumping up ijazah Jokowi palsu, nggak begitu. Kemudian nanti dikatakan tidak terbukti baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo melakukan manipulasi, jumping up langsung ijazah Jokowi palsu, tidak begitu. Ya. Jadi kalaupun mereka dibebaskan, belum tentu juga kemudian ada statement, ada pertimbangan hukum yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ya, bahkan ada kemungkinan mengarah pada error in objecto. Ya, oke, kita lagi sambungkan ya. Yang salah itu justru Pak Jokowi karena lebih suka melaporkan orang ke polisi daripada menunjukkan ijazahnya ke publik untuk diteliti oleh siapapun demi pencegahan penggunaan ijazah palsu untuk jadi pejabat publik. That's right. Ya, hal yang paling gampang, mudah sekali, tetapi dia menempuh jalan berliku mengadukan warga negara sampai lebih dari setahun. What happened? Ya kan? Ada apa? Ya, apa yang terjadi ya? Oke. Sebelum vonis hakim diketuk, terduga terdakwa tetap harus ditempatkan pada praduga tak bersalah demi melindungi HAM. Ya benar ya. Kemudian perbuatan mengedit itu yang mana dalam dakwaan bank konkretnya yang dipakai Roy itu error level analysis, aplikasinya ada kata analysis bukan editing seperti pakai Photoshop. Ya that's why saya kemudian mempermasalahkan atau mempersoalkan itu. Kemudian apalagi ya, mengedit itu harus mengubah informasi dalam gambarnya. Misal tulisannya diubah dari Jokowi jadi Jokodok, logo UGM diubah jadi logo UI, atau foto Jokowi dikasih kumis atau dikasih topi. Ya, tapi itu pun ya, itu juga belum tentu merupakan sebuah tindak pidana. Kenapa? Karena dokumen aslinya itu masih ada, kecuali pengubahan itu menyebabkan Jokowi kehilangan dokumen aslinya. Misalnya in case dalam hal ini dia punya ijazah elektronik misal. Tapi kan jadi tidak ada masalah karena ijazahnya adalah ijazah analog. Jadi kalaupun beribu-ribu kali ijazah elektronik itu diedit, itu bukanlah primary source, bukanlah sumber utamanya. Kecuali dia hanya mendapatkan informasi itu, mendapatkan sebuah dokumen sertifikat secara digital ya, digital certificate. Nah itu baru rusak, kemudian tidak bisa diakses lagi,
dan kemudian ya dia dirugikan. Tapi ini di mana dirugikannya gitu ya. Jadi maju terus Bang RH, tanda-tanda kemenangan sudah mulai terlihat, jangan kasih kendor, semangat rakyat pasti merekat. Petun mengeluarkan Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo ya. Kemudian Parcok sudah terlalu banyak dapat jabatan dari Jokowi, makanya sekarang Parcok mengentertain balik majikannya sebagai tanda balas budi pihak Parcok ya. Kemudian menjijikkan, saya bacakan biar senang ya. Menjijikkan sekali lihat seorang pengecut yang takut hadapi pertanggungjawaban perbuatan jahatnya di sidang pembuktian pokok perkara dengan cara lakuin pra-peradilan berkali-kali. Nah, orang yang nggak paham ya. Sekali lagi bahwa sidang Roy Suryo itu adalah bukan sidang pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi sidang untuk mendakwa dia, mengkriminalisasi dia. Jadi ngapain kemudian kriminalisasi kita itu kita amini dengan mengikuti sidang secara baik terus menerus. Yang harus kita lakukan adalah menyetop dari awal kalau mungkin bahwa sidang itu non legitimate, tidak legitimate, sehingga kita menempuh berbagai upaya pra peradilan untuk mempersoalkan ini. Jadi sebenarnya pra peradilan itu, sobat era sekalian, itu adalah upaya juga mengkoreksi tindakan-tindakan dari penyidik, dari aparat ya, jangan sewenang-wenang, dan kita sudah buktikan menang di penangkapan, penahanan, dan sebelumnya penggeledahan. Begitu saja ya sobat sekalian.